Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM, LPPL, Radio Suara Madiun. Bersama saya Deka, inilah Madiun This Week selengkapnya. Genderang perang melawan COVID-19 kembali digaungkan Wali Kota Madiun Maidi. Berbagai upaya pencegahan kembali digencarkan. Penyemprotan disinfektan secara besar-besaran dilakukan. Wali Kota juga menerbitkan Perwal nomor 39 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan. Mereka yang melanggar juga dikenakan sanksi berupa kerja sosial. Genderang perang melawan COVID-19 kembali ditabuh Wali Kota Madiun Maidi. Kendati Kota Madiun masih di peringkat bawah terkait kasus COVID-19 di Jawa Timur, Wali Kota Maidi tidak ingin terlena. Penyemprotan disinfektan besar-besaran kembali dilakukan mulai Jumat 28 Agustus 2020. Kegiatan penyemprotan disinfektan sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 itu bakal dioptimalkan dalam sepekan ke depan. Kegiatan diawali dengan apel pasukan di halaman depan Balai Kota. Personil gabungan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD, TNI Polri hingga Pramuka diturunkan. Kegiatan setidaknya melibatkan puluhan personil. Tidak hanya itu, semua peralatan penyemprotan juga dioperasikan. Mulai yang model punggung, kendaraan penyemprot roda 3, roda 4, mobil pemadam hingga water cannon milik Brimob. Penyemprotan difokuskan pada wilayah yang paling banyak menyumbang angka kasus positif COVID-19. Di antaranya, Kelurahan Manisrejo, Banjarjo, Winongo, Josenan, Demangan, dan Pasar Besar Madiun. Selanjutnya, terus menyebar hingga ke seluruh wilayah Kota Madiun. Wali Kota tidak menampik jika terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Kota Madiun. Sampai saat ini, sudah di angka 74 kasus secara keseluruhan. Namun, 43 diantaranya sudah sembuh. Artinya, tingkat kesembuhan cukup tinggi. Penyemprotan sebagai salah satu upaya agar penularan kasus semakin ditekan. Apel guna menegakkan disiplin protokol kesehatan kian digalakkan oleh pemerintah Kota Madiun. Sabtu 29 Agustus 2020, tim gabungan dari pemerintah Kota Madiun, Polres Madiun Kota, dan aparat TNI melaksanakan apel dan monitoring ke sejumlah tempat yang berpotensi sering terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Penyelenggaraan apel dan sidak juga sebagai upaya sosialisasi peraturan wali kota yang baru saja disahkan oleh pemerintah Kota Madiun, yakni Perwal nomor 39 tahun 2020 yang memuat tentang kewajiban penerapan disiplin protokol kesehatan di wilayah Kota Madiun. Di dalamnya juga memuat sanksi yang diberikan bagi pelanggar aturan, yakni teguran secara lisan maupun tertulis, ataupun sanksi sosial berupa penyemprotan disinfektan di fasilitas umum hingga kewajiban menyediakan masker dan hand sanitizer bagi masyarakat umum. Dipimpin Wali Kota Madiun Maidi bersama Forkopimda, sidak menyasar area keramaian dan fasilitas umum serta sejumlah restoran di sekitar Kota Madiun. Dari kegiatan tersebut, petugas mendapati sejumlah oknum yang tidak menggunakan masker. Sanksi penyemprotan disinfektan pun langsung diberikan. Wali Kota menuturkan sebagian besar pelanggar berasal dari luar Kota Madiun. Namun, penegakan perwal dan sanksi tetap diberlakukan untuk memberikan efek jera. Wali Kota berharap dengan adanya sanksi sosial ini akan menekan pelanggaran protokol kesehatan serta mampu menurunkan angka penyebaran virus corona di wilayah Kota Madiun. Sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan dalam Perwal 39 tahun 2020 bukan isapan jempol belaka. Setidaknya sebanyak 28 pelanggar terkena sanksi sosial pada Sabtu 30 Agustus malam. Pelanggar tidak memakai masker yang terjaring saat melintas di depan Balai Kota terpaksa melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar lokasi sebelum melanjutkan perjalanan. Sanksi kerja sosial tersebut dinilai cukup efektif. Selain membuat jera, sanksi juga sebagai sarana edukasi sekaligus pembelajaran bagi yang lain. Wali Kota memimpin langsung jalannya razia tersebut.
Pelanggar langsung diberhentikan lantas dilakukan pendataan. 10 alat penyemprot punggung telah disiapkan. Mereka lantas diminta melakukan penyemprotan areal pedestrian, mulai tempat duduk, spot-spot foto, tiang lampu, dan lain sebagainya. Panjang areal penyemprotan 1 km. Bagi yang tak ingin melakukan penyemprotan juga ada sanksi lain, yakni membeli masker atau hand sanitizer, kemudian dibagikan kepada masyarakat. Wali kota menyebut setidaknya pelanggar membeli 10-20 masker. Sanksi diberlakukan untuk semakin mendisiplinkan masyarakat. Wali kota Madiun menuturkan sanksi sosial tersebut diharapkan membuat jera para pelanggar. Selain itu, memberikan edukasi tentang penerapan protokol kesehatan. Bagi masyarakat lain bisa menjadi pembelajaran. Laksanakan instruksi Presiden, kita breakdown menjadi perwal, Peraturan Wali Kota nomor 39. Malam hari ini kita lakukan. Artinya apa? Yang sudah kita lakukan, kita imbau, kita bagi, kita kasih. Orang satu punya 3, punya 4, tapi tidak dikasih. Maka dengan adanya perwal ini, perwal yang sifatnya perwal COVID, harus ada sanksi membawa jera tetapi ikut mengerem COVID. Salah satunya tadi malam ini yang tidak pakai masker, ya langsung aja bawa pompa semprot sepanjang jalan pahlawan. Artinya sanksi ini akan menyemprot sekitar lingkungan sehingga tempat itu steril, akan membuat orang lain aman. Ini yang kita lakukan. Nah, yang lain tadi mamanya ada yang pakai bawa mobil, dia tidak mau nyemprot, ada lagi sanksi. Dia cari masker, 10 masker, 20 masker, bagikan pada masyarakat. Setelah itu selesai. Nah, dengan kondisi-kondisi ini, sanksi ini untuk dirinya orang yang melanggar, tapi orang melanggar akan menyempurnakan orang lain. Dia akan menjadi contoh orang lain, aku melanggar, aku ikut mengamankan saudara, dan saya tidak akan melanggar lagi. Ini yang penting. Betul. Dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19 di Kota Madiun, Pemkot setempat menggelar penyemprotan secara serentak yang digelar di seluruh lingkungan dinas atau kantor. Tak hanya dilakukan di lingkungan kantor saja, namun penyemprotan juga dilakukan minimal sampai radius 200 meter di sekitar lokasi kantor. Seperti yang terlihat di Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Madiun, seluruh karyawan mulai melakukan penyemprotan sejak pukul 7 pagi. Penyemprotan difokuskan di ruangan kerja masing-masing hingga menyeluruh ke setiap sudut kantor. Tak hanya itu, penyemprotan juga dilakukan dalam radius minimal 200 meter dari lingkungan kantor. Sedangkan untuk lingkungan pemukiman dilaksanakan oleh warga masyarakat secara mandiri. Sementara itu untuk fasilitas umum dilaksanakan oleh BPBD, Dinas Kesehatan dan KB, PMI, dan Satpol PP. Untuk lingkungan perusahaan, BUMN dan BUMD diharapkan dilaksanakan secara mandiri. Tiba saat kita semua ambil peran serta mencatat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, menghimbau kepada seluruh warga Kota Madiun, sukseskan sensus penduduk bulan September 2020. Sensus penduduk akan menghasilkan data penting sebagai dasar kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Terimalah kedatangan petugas sensus, berikan jawaban yang benar dan jujur. Tidak perlu khawatir, petugas sensus sudah menjalani rapid test dengan hasil non-reaktif. Selama menjalankan tugas, petugas sensus akan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, whistle, hand sanitizer, dan menjaga jarak. Sekali lagi, terimalah kedatangan petugas sensus. Jangan takut, berikan jawaban yang benar dan jujur. Terima kasih. Salam Kota Pendekar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmur sentosa Indonesia maju. Pembangunan fisik menjadi perhatian serius Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota menggelar inspeksi mendadak guna memastikan pembangunan berkualitas baik. Salah satunya pembangunan penunjang bidang pendidikan. Informasi ini akan kita gabung dengan berita terkait dunia pendidikan dan olahraga berikut ini. Jangan kemana-mana, informasi terkait Kota Sejuta Bunga akan hadir setelah yang satu ini. Demi memastikan rehab pembangunan gedung sekolah berkualitas baik, Rabu 3 September 2020 kemarin, Wali Kota Madiun Maidi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke 3 sekolah. 3 sekolah tersebut yakni SDN 02 Tawangrejo, SMPN 2 Kota Madiun, dan SMPN 5 Kota Madiun. Sidak tersebut dilakukan bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Heri Wasana, serta pihak ketiga. Rombongan pertama kali mengunjungi SDN 02 Tawangrejo. Di sekolah itu, terdapat pembangunan rehab ruang kelas 2 lantai. Anggarannya 1,6 miliar rupiah. Saat ini pembangunan dalam tahap finishing. Wali Kota cukup puas melihat bangunan anyar 5 ruang kelas tersebut. Berikutnya Wali Kota Maidi bergeser di SMP Negeri 2 Kota Madiun. Tak ingin kecolongan, mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 itu memastikan kualitas gerbang pagar yang baru selesai dibangun. Selain itu, Wali Kota juga mencoba tempat cuci tangan tanpa sentuh di sekolah tersebut berfungsi dengan baik. Terakhir, Wali Kota melanjutkan sidaknya di SMP Negeri 5 Kota Madiun. Tak hanya memastikan pembangunan gedung baru, Wali Kota juga meninjau selokan pembuangan air. Menurutnya, pekerjaan akhir pembangunan gedung sekolah yang berlokasi di timur alun-alun itu kurang rapi. Wali Kota langsung meminta bagian tersebut untuk segera diperbaiki. Ya, cukup bagus perkembangannya. Jadi artinya sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi bangunannya sudah bagus, rapi, dan kualitas. Salah satu pintu kita tutup beberapa kali dan sebagainya, tidak ada gerakan-gerakan. Ini menandakan bahwa pola-pola ke depan ini pihak ketiga itu sudah mengikuti instruksi. Pembangunan harus ada perubahan yang baik. Wali Kota menyebut akan kembali meninjau ke depan. Peninjauan pun secara mendadak, bisa dalam 10 hari ke depan atau pada saat termin terakhir nanti. Perkembangan pembangunan bakal terus dimonitoring. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan belajar mengajar siswa tak boleh berhenti. Beragam cara pun ditempuh para guru agar anak didiknya tetap bisa mendapatkan materi pelajaran sesuai jadwal meski diterjang pandemi COVID-19. Salah satunya seperti upaya yang dilakukan oleh SD Nasional 3 Bahasa Mitra Harapan Kota Madiun di Markas Satlantas Polres Madiun Kota, Selasa 1 September kemarin. Tujuannya untuk memenuhi materi outdoor learning bagi para siswa. Dalam kunjungan tersebut, para guru membuat video tentang proses pembuatan SIM. Dibantu anggota Satlantas Polres Madiun Kota, mereka menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui siswa terkait SIM dan syarat pembuatannya. Video tersebut akan dijadikan materi pelajaran kepada siswa kelas 5 dan 6. Video ini akan diunggah melalui YouTube sesuai jadwal outdoor learning siswa kelas 5 dan 6. Untuk kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan outdoor learning. Ya, ini kegiatan yang kami programkan untuk kelas 5 dan 6. Ya. Tujuan dari kegiatan program learning ini anak-anak biar tahu layanan instansi-instansi yang ada di Kota Madiun. Khususnya yang hari ini kita ambil adalah di kantor Kepolisian Madiun ini bagian SIM. Nah, biar anak-anak tahu apa sih itu SIM, nah terus kegunaannya apa, dan proses cara mendapatkan bagaimana, seperti itu. Penyebaran virus corona tak membatasi semangat para atlet panahan Kota Madiun untuk mengejar prestasi.
Hal ini dibuktikan dengan partisipasi mereka dalam Stay at Home Archery Competition Seri 4 atau SAH4 yang terselenggara secara online pada Minggu 30 Agustus 2020. Ketua Persatuan Panahan Indonesia Kota Madiun, Arif Susilo menuturkan bahwa lomba yang bertempat di RTH Taman Manis Rejo ini diikuti 10 atlet Kota Madiun yang terdiri atas 8 remaja dan 2 pemula, yakni pada kategori 20 meter dan 10 meter. Kompetisi panahan SAH4 ini diikuti lebih dari 1.600 peserta dari seluruh Indonesia. Meski dilakukan secara online, panitia telah menyusun sejumlah aturan seperti pemotretan dan video dokumentasi sehingga dipastikan tidak ada kecurangan dalam pertandingan. Lomba kali ini dilakukan dalam satu sesi. Setiap sesi peserta melakukan 6 kali tembakan, 3 besar peserta yang meraih skor tertinggi keluar sebagai juara. Dengan mengikuti perlombaan secara online, Arif berharap mampu membangkitkan semangat berlatih para atlet panahan Kota Madiun. Apalagi semenjak pandemi COVID-19, sudah lama tidak ada pertandingan secara langsung. Selain itu juga melatih kejujuran dan mental anak dalam menghadapi perlombaan. Konsep Kota Sejuta Bunga di Kota Madiun mulai terlihat hasilnya. Warna-warni tanaman bunga mulai menghiasi wajah Kota Madiun. Sementara itu, budidaya jahe merah mulai menggeliat di masa pandemi. Informasi terkait jahe merah ini akan kami rangkai dengan berita jasa berbelanja sayur secara online berikut ini. Madiun Kota Sejuta Bunga, itulah ikon yang diusung Wali Kota Madiun Maidi dalam mewujudkan kota pendekar bersih dan indah. Di beberapa titik median jalan dan ruang terbuka hijau di Kota Madiun terlihat lebih berwarna dengan berseminya beragam jenis bunga, mulai dari tabebuya, bougainville, soka, dan kamboja, bersemi menghiasi Kota Madiun. Jenis-jenis tanaman bunga tersebut telah ditanam beberapa bulan yang lalu oleh pemerintah Kota Madiun. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto menjelaskan, pada musim kemarau adalah musimnya tanaman bunga tabebuya bersemi dan berbunga. Selain itu, bougainville juga merupakan bunga yang bersemi pada kemarau ini. Jadi memang ini memasuki musim kemarau ya. Jadi musim kemarau itu memang untuk bunga-bunga yang kita tanam itu memang sesuai dengan musimnya, ya di musim kemarau ini. Untuk titik-titiknya itu terutama bunga yang bermekaran itu adalah tabebuya. Tidak hanya itu, pihaknya menambahkan bahwa ke depan akan ditanam juga bunga bungur yang mempunyai jumlah bunga lebih banyak daripada tabebuya. Saat ini merupakan musim panen bagi petani jahe merah, seperti yang terlihat pada lahan milik salah seorang warga Mekarsari, Kelurahan Rejomulyo. Belasan kilogram jahe dihasilkan dari kebun yang masuk 10 terbaik budidaya jahe merah se-Jawa Timur itu. Maka dari itu, tidak heran jika TPPKK Kota Madiun memberi perhatian yang lebih, yakni dengan menggelar monitoring hasil budidaya dari kebun Mekarsari. Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa selain menghasilkan banyak jahe, diketahui bahwa kualitas pada jahe bagus karena tidak ditemukan jahe yang mengalami composting. Tidak heran jika Ketua TPPKK Yuni Setiawati Maidi mengapresiasi hasil panen yang sukses ini. Dirinya menyebutkan tanaman jahe merah kaya akan manfaat. Dirinya berharap semakin banyak masyarakat Kota Madiun yang membudidaya jahe merah di lingkungan sekitar.
Di saat pandemi seperti ini, berbelanja secara online menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Alasan tersebut yang menginspirasi Yuke Fabian bersama dengan istrinya Agnesia, yakni membuat layanan memesan sayuran siap masak secara online yang dipasarkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga WhatsApp. Dibantu seorang temannya, setiap hari Yuke mengantarkan orderan milik pelanggannya. Mereka menerima orderan dan mencatat pesanan di malam hari. Pesanan dibelanjakan di pagi harinya, kemudian di-packing dan diantarkan langsung ke pelanggan. Per hari, tak kurang Yuke bisa menerima order kurang lebih 10 paket sayuran. Yuke mengatakan banyak pelanggan yang memesan kepadanya puas dengan pelayanan yang diberikan karena sayur dan lauk yang dikirim terjamin higienis. Orang-orang sing ya bagi yang sibuk-sibuk itu Mbak. Ya masuk akal sih. Akhirnya dia mulai dari teman-teman dulu 1-2 gitu. Dan biasanya mereka kan suami istri kan, suaminya kerja, istrinya kerja, nggak sempat ke pasar, terus kita belanjain gitu Mbak. Dalam memasuki tahapan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, pemerintah Kota Madiun memastikan berbagai protokol kesehatan COVID-19 di semua lini, seperti di fasilitas umum, tempat keramaian, sektor usaha, kantor, sekolah, sarana transportasi, tempat ibadah, hingga pemukiman warga. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun mencetuskan program peningkatan efektivitas protokol kesehatan melalui Pendekar Waras. Pendekar Waras merupakan akronim dari penegak disiplin protokol kesehatan tangkal coronavirus agar warga sehat. Pendekar Waras beranggotakan lebih dari 2.000 orang yang terdiri dari segala unsur elemen masyarakat di Kota Madiun. Tugas dan fungsi Pendekar Waras memastikan pihak pengelola layanan umum menerapkan protokol kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat, seperti penyediaan informasi tentang COVID-19, penyediaan tempat cuci tangan dan sabun, cek suhu tubuh, pengaturan jaga jarak, dan disinfeksi ruangan. Menegakkan disiplin perilaku masyarakat dalam masa pandemi COVID-19, yaitu memastikan pengunjung mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Memastikan penanganan kasus secara cepat dan efektif melalui pemeriksaan rapid test dan PCR. Adapun tim Pendekar Waras tersebar di berbagai sektor. Sektor pelayanan umum, sektor industri dan perbankan, sektor perdagangan, sektor hiburan dan pariwisata, sektor budaya dan religi. Keberhasilan dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 adalah keberhasilan bersama. Membangun kesadaran masyarakat melalui strategi intervensi berbasis lokal merupakan upaya gotong royong kita bersama dalam rangka menekan kasus COVID-19. Pendekar Waras sebagai penegak disiplin protokol kesehatan COVID-19 di Kota Madiun semakin dioptimalkan. Petugas rutin turun ke lapangan memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan baik. Sementara itu, tim 27 juga kembali turun membersihkan kawasan sungai. Pembersihan sungai terus digencarkan untuk turut menjaga kesehatan masyarakat.
Sensus penduduk online secara resmi telah ditutup pada Mei lalu. Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur, dari total 41,9 juta penduduk pada semester 1 2020 yang sudah melakukan sensus secara online relatif kecil, yakni 6 juta penduduk baru mengisi dan menyisakan 34,12 juta penduduk lainnya yang belum mengisi sensus secara online. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam acara Kick-Off Sensus Penduduk 2020 yang digelar secara virtual pada Senin 31 Agustus kemarin. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan sudah menjadi kewajiban bagi daerah untuk mendukung suksesnya Sensus Penduduk 2020 kali ini. Meskipun digelar di tengah pandemi, namun diharapkan hasil yang didapat benar-benar lengkap dan berkualitas, sehingga mampu menjadi acuan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota menambahkan, meskipun para petugas sensus telah dibekali dengan hasil tes rapid yang menunjukkan hasil non-reaktif, namun kewaspadaan harus terus diutamakan. Pembersihan wilayah sungai tidak luput dari perhatian pemerintah Kota Madiun. Tidak hanya di tengah kota, namun pembersihan dilakukan menyeluruh hingga pinggiran kota. Seperti pembersihan sungai yang dilakukan oleh tim 27 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA Kota Madiun yang dilakukan di Sungai Taman Praja, Kelurahan Mojorjo. Tidak hanya membersihkan sampah, ranting pohon yang dirasa menghalangi aliran air juga ikut dibersihkan. Pembersihan itu dilakukan sesuai arahan Wali Kota yang menyatakan bahwa seluruh sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil, wajib terlihat bersih, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Melalui kegiatan itu diharapkan masyarakat peduli akan kebersihan sungai agar Kota Madiun semakin bersih, indah, dan sehat. Libatkan pendekar waras, dua organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Madiun melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi atau MONEV di beberapa sektor. Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun melaksanakan di PT KAI Daop 7 Madiun. Giat tersebut dilakukan sebagai upaya penegakan disiplin protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Perwal nomor 39 tahun 2020 pasal 10. Untuk itu, Disnaker juga menggandeng tim pendekar waras gabungan dari berbagai OPD. Beberapa masukan diberikan oleh Disnaker dan pendekar waras terkait sejumlah sarpras yang belum memenuhi standar protokol kesehatan. Akan tetapi, secara keseluruhan, protokol kesehatan telah diterapkan di PT KAI Daop 7 Madiun. Sekedar informasi, selain PT KAI Daop 7 Madiun, sebelumnya MONEV juga dilaksanakan di PT Rejo Agung dan PT Inka. Alhamdulillah, sebagaimana hasil monitoring yang kami lakukan bersama teman-teman pendekar waras dari beberapa, dari Dinkes ada, dari BPBD, dari Satpol, dan juga dari Disnaker, dan juga dari bagian Bereksos. Ini alhamdulillah pada prinsipnya sudah dilaksanakan semua sesuai dengan peraturan wali kota tersebut. Ada kurang sedikit sudah kami sampaikan terkait dengan penyempurnaannya ke depan. Setelah di bidang ketenagakerjaan, MONEV dilaksanakan juga di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan bersama tim pendekar waras melaksanakan sidak di sejumlah sekolah serta lembaga kursus dan pelatihan yang ada di wilayah Kota Madiun. Total ada 7 sekolah dan LKP yang dikunjungi, yaitu LKP MITC TEK, SMA 3 Taruna Angkasa, Sekolah Perhotelan dan Kapal Pesiar NCL Madiun, Awareness, MA Darul Madinah, dan kursus komputer Fitri Al-Basitu. Berbagai arahan terkait penerapan protokol kesehatan juga disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan tim pendekar waras. Tentunya dari beberapa tempat yang kita lihat memang masih ada pembenahan yang harus ditindaklanjuti oleh pengelola baik oleh sekolah maupun lembaga yang lain. Tentunya semuanya ini harus berpedoman pada SKP 4 Menteri. Terkait dengan hal itu perlu ada beberapa yang dibenahi sehingga karena yang utama adalah keselamatan anak, keselamatan pengajar dan keselamatan orang tua.
Kedepannya, tim akan memantau kembali kondisi lapangan karena mengingat ini belum final. Jajaran polisi wanita atau Polwan Polres Madiun Kota menggelar kegiatan sosial dengan membagikan bingkisan manis bagi pengguna kendaraan di Jalan Pahlawan Selasa 1 September 2020. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-72 Polwan yang jatuh setiap 1 September. Bingkisan manis yang dibagikan berupa susu, coklat, bunga, dan masker diberikan kepada pengguna jalan yang patuh protokol kesehatan di jalan raya. Kegiatan bagi-bagi bingkisan di Jalan Pahlawan oleh para polwan itu juga dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi, Wakil Wali Kota Madiun Indah Raya Ayumiko Saputri, Sekda Rusdianto, dan Ketua TPPKK Yuni Setiawati Maidi. Kegiatan tersebut juga sebagai upaya polwan di Kota Madiun untuk turut serta mensosialisasikan disiplin protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selain memberikan hadiah, Polres Madiun Kota juga memberikan sanksi bagi pengguna jalan yang tidak mengenakan masker, termasuk mereka yang berkendara dengan mobil tanpa penutup hidung dan mulut tersebut. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim menyatakan bahwa dari tahun ke tahun, jumlah penerima bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH dan jambanisasi di Kota Madiun semakin menurun. Sejak tahun 2018, bantuan RTLH diberikan kepada 247 KK dan jamban diberikan kepada 144 KK. Sedangkan di tahun selanjutnya terjadi penurunan, yakni bantuan RTLH diberikan kepada 130 KK dan 59 KK bagi penerima bantuan jamban. Sedangkan di tahun 2020, Dinas Perkim mencatat jumlah penerima bantuan RTLH sebanyak 116 KK dan 38 KK penerima bantuan jamban. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota mengatakan hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemkot dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota menegaskan, seluruh program yang ditujukan untuk membantu permasalahan masyarakat yang membutuhkan harus berjalan semua. Lebih dari itu, Wali Kota berharap agar ke depan Kota Pendekar nihil RTLH. Hari ini memang semua program yang untuk mengatasi orang susah harus berjalan semua. Artinya orang susah itu yang jambannya tidak ada, jambannya rusak, rumahnya tidak layak, ini harus berjalan. Jadi walaupun ada COVID, program-program seperti ini tetap kita lakukan, tapi tidak mengurangi keseriusan kita untuk menghadang COVID. COVID kita ada, orang yang mengalami kehidupan tidak sempurna, program harus semuanya kita jalankan. Wali Kota Madiun Maidi menyalurkan bantuan langsung tunai dan sembako kepada 273 anak yatim piatu non-panti asuhan. Bantuan tersebut merupakan bantuan yang dihimpun dari Basnas Kota Madiun. Tidak hanya sekedar membagikan bantuan, Wali Kota Maidi berpesan kepada seluruh penerima bantuan agar ikut serta mendoakan kondisi Kota Madiun. Dirinya mengatakan, doa merupakan salah satu kekuatan yang dapat mengubah segalanya. Maka dari itu, Wali Kota Madiun Maidi mengoptimalkan segala upaya dan doa agar pandemi COVID-19 segera berakhir, baik di Kota Pendekar maupun di tanah air. Salah satunya adalah doa. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan dirinya akan mengadakan kegiatan rutin doa bersama demi keberkahan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Melalui giat itu, Wali Kota berharap bantuan mampu meringankan beban dan memenuhi kebutuhan sehari-hari pada anak yatim piatu yang ada di Kota Madiun. Sekota, mudah-mudahan bantuan akan bermanfaat bagi anak-anak yatim piatu. Dan anak-anak akan mendoakan bahwa kondisi Kota Madiun COVID segera meninggalkan, kasus semakin menurun, dan tingkat kesulitan. Hari ini namanya siapa, alamat di mana, silakan pada saya carikan pekerjaan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melakukan evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi pemerintah Kota Madiun tahun 2020 secara virtual. Wali Kota Madiun Maidi dalam presentasinya memaparkan berdasarkan evaluasi yang diberikan oleh kementerian terkait pada tahun 2019 yang lalu, pemerintah Kota Madiun telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, mulai dari pelaksanaan reformasi birokrasi hingga hal-hal yang menunjang sakit. Wali Kota Maidi juga menambahkan melihat hasil nilai tahun yang lalu di mana Kota Madiun kembali mendapatkan predikat B dengan nilai 68,20 atau naik 0,99 dari tahun yang lalu. Wali Kota berkomitmen untuk meningkatkan nilai sakit Kota Madiun di tahun ini. Wali Kota juga berharap seluruh jajaran OPD mampu mempelajari hal-hal yang kurang dan memperbaikinya agar nilai sakit dapat optimal. Dan setelah melihat itu, kita ada beberapa area yang harus kita pengambilan keputusan DPRD yang didahului dengan Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2020 akhirnya didok pada beberapa waktu yang lalu. 7 fraksi DPRD Kota Madiun menerima dan menyetujui APBD perubahan tersebut. Artinya, APBD perubahan siap dilaksanakan ke depan. Berbagai masukan mengemuka dari wakil rakyat dalam sidang akhir fraksi, mulai penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, hingga pembangunan yang akan dilaksanakan dalam APBD perubahan tersebut. Wali Kota Madiun Maidi mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan. Artinya, terdapat perhatian dari anggota DPRD demi kesempurnaan jalannya pemerintahan. Apalagi tujuannya baik, yakni demi kesejahteraan masyarakat. Wali Kota menyebutkan jalur wisata sepeda sebagai upaya pemulihan ekonomi menjadi salah satu prioritas dalam APBD perubahan ini. Program tersebut akan dikerjakan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD. Selain itu, juga mengemuka bantuan gerobak untuk UMKM melalui Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha mikro, dan troli jualan melalui Dinas Perdagangan. Gerobak nantinya akan digunakan kelompok UMKM kelurahan yang dilewati jalur sepeda wisata tersebut. Sedangkan trolinya juga digunakan untuk berjualan di pedestrian Jalan Pahlawan. Selain itu, tentu juga penanganan kesehatan COVID-19. Pemerintah Kota Madiun menggelar apel struktural perdana di masa pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut berlangsung di Bumi Perkemahan PDAM Ngrowo Bening Senin 31 Agustus 2020. Dalam apel yang diikuti oleh pejabat struktural, perwakilan OPD, camat, lurah, dan kepala sekolah SD dan SMP sekota Madiun ini, Wali Kota Madiun Maidi menginstruksikan agar seluruh ASN dan pegawai Pemkot Madiun memahami dan mematuhi peraturan Wali Kota nomor 39 tahun 2020. Seperti diketahui, Pemkot Madiun telah menerbitkan Perwal nomor 39 2020 sebagai upaya penanggulangan COVID-19. Di dalamnya memuat hal-hal yang wajib dilakukan dan dihindari, serta sanksi-sanksi bagi pelanggar aturan protokol kesehatan. Dalam Perwal 39 tahun 2020, Pemkot Madiun tidak menerapkan sanksi denda maupun tindakan hukum, melainkan sanksi sosial seperti penyemprotan disinfektan dan pembagian masker. Dengan demikian diharapkan sanksi yang diberikan bagi oknum pelanggar dapat bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Tak hanya apel, dalam kegiatan tersebut Pemkot juga membagikan paket makanan bergizi kepada peserta apel, serta memperkenalkan Bumi Perkemahan PDAM Ngrowo Bening sebagai salah satu alternatif wisata di Kota Madiun. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Deka bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini. Salam Kota Pendekar.